atas truk, yaitu masa-masa dari Partai Golkar. Tentara dan polisi mulai bertindak saat itu dan mulai bergerak karena lempar-melempar bertambah seru dan semakin panas. Polisi saat itu menyuruh truk untuk berjalan terus yang membawa konvoi iring-iringan Partai Golkar, dan lempar-lemparan batu pun masih terus berlangsung. Kerusuhan pun akhirnya terjadi dan tidak bisa dihindari. Aparat pun akhirnya terpaksa menembakkan senapan, dan seketika itu massa berlari kocar-kacir yang menjauh menyelamatkan diri. Tentunya massa dari PDI dan juga P3 saat itu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BP Channel tercinta, apa kabar? Semoga kondisi lo semua pada sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Saat ini nih, kan lagi seru-serunya ya, kampanye menjelang tahun politik adalah tahun yang memang benar-benar panas. Bulan-bulan yang panas, bulan-bulan kampanye. Di tahun ini, bulan Februari 2024, akan diadakan Pilpres. Nah, tahukah lo semua guys, bahwa dulu-dulu mungkin ada beberapa diantaranya yang mungkin generasi angkatan tahun 70-an atau 80-an, 80-an sih mungkin belum ngerasain ya. Ternyata kita punya sejarah kelam di masa lalu, tepatnya di zaman rezim Orde Baru. Belum lama ini kan ada kampanye yang memang agak risuh ya, yang melibatkan oknum anggota TNI katanya ya, menghalau para pendukung salah satu paslon, di mana kampanye tersebut ngegerung-gerungin motor. Bisa jadi ini adalah salah satu resiko dari tahun politik atau bulan-bulan yang memang menjelang Pilpres. Tapi tahukah dulu-dulu semuanya nih, di masa yang lalu, di rezim Orde Baru tepatnya, yaitu pada hari Minggu di tahun 1982 tepatnya, ada sebuah kejadian hari Minggu berdarah waktu itu dibilangnya, berkaitan dengan kampanye Pilpres. Ya, di rezim Orde Baru tepatnya di tahun 1982, kisah nyata ini memang tidak ada diberitakan dimanapun. Hingga detik ini, gue yakin banyak orang yang belum tahu. Ternyata kita punya masa lalu yang silam mengenai sejarah pemilu. Tepatnya di tahun 1982, di mana ada seorang wartawan yang memang memberikan kesaksian berikut foto-foto bukti yang valid, di mana pada saat kampanye tersebut terjadi tragedi kampanye berdarah menjelang pemilihan presiden atau pemilu tahun 1982, yaitu di rezim Orde Baru. Gimana cerita lengkapnya? Tonton terus video ini hingga selesai, biar lu nggak gagal paham, bisa menjadi penambah wawasan ke kesaksian seorang wartawan foto waktu itu yang bernama Haryandoko, memberikan sebuah kesaksian berikut foto-fotonya. Beliau bercerita waktu itu, saat itu dia bekerja sebagai wartawan foto di sebuah majalah peternakan unggas, yaitu Poultry Indonesia. Waktu itu dia juga bekerja di majalah Bursa Efek. Selain itu, dia banyak menggali informasi berkaitan dengan industri peternakan saat itu di dalam profesinya, dan senantiasa mengeliput berita di Pulau Jawa dan juga Bali. Momentum kampanye di era rezim Orde Baru saat itu adalah ladang pengambilan foto-foto yang memang bisa dikatakan bersifat dokumenter dan bahkan spektakuler. Kenapa? Ya karena ini tidak lepas dari sifat pemerintahan waktu itu di Orde Baru yang memang sangat-sangat represif sekali. Dan kenangan hari Minggu berdarah saat itu di masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepat pada hari Minggu, persisnya di tanggal 25 April tahun 1982 pukul 9 pagi. Pak Haryandoko ini keluar dari rumahnya di wilayah bilangan sekitar Cempaka Putih, Jakarta, dan beliau saat itu membawa kamera Yashica SLR dengan lensa telezoom ukuran 300 mm siap dengan lensa filmnya. Saat itu beliau memang naik bemo, yaitu angkutan umum, ke daerah Paseban di depan Universitas Indonesia Salemba. Lalu Pak Haryandoko ini berjalan kaki menuju ke Pasar Senen. Hari itu kebetulan memang sedang kampanye
Partai Golongan Karya. Seperti yang kita ketahui dulu, mungkin ada beberapa dulur-dulur saat itu yang memang mengalami kampanye di era rezim Orde Baru itu memang dilakukan bergantian. Entah ya kalau sistemnya sekarang masih sama persis atau tidak. Jadi ada jadwal yang memang hampir semua partisipan maupun rakyat Indonesia tahu persis di seluruh Indonesia diberlakukan, misalnya hari Senin Golkar, hari Rabu atau hari Selasa PDI, dan hari Rabunya P3. Begitu seterusnya pada minggu-minggu kampanye yang berjalan sebelum dilakukannya Pilpres. Gue yakin mungkin ada beberapa dulur yang mengalami hal itu, termasuk gue pribadi, merasakan hal itu. Dan memang kebetulan di tanggal 25 April tersebut di tahun 82, kebetulan pas jadwalnya tim dari Golkar untuk berkampanye. Nah, Pak Haryandoko ini sang wartawan menemui persis di depan bioskop Grand saat itu, di depan Universitas Indonesia Salemba, banyak sekali orang berkelompok atau berkerumun menunggu sesuatu di tepi jalan. Perasaan beliau, Pak Haryandoko ini saat itu mengatakan, tuh ada yang tidak beres, kayaknya akan terjadi sesuatu di situ. Dan hal ini terlihat dari gelagat dan gerak-gerik orang-orang yang berkerumun di seputar titik tersebut. Kemudian Pak Haryandoko ini berpindah tempat ke jembatan penyeberangan di dekat bioskop Grand saat itu. Yang saat ini bioskop itu udah nggak ada lagi tentunya ya. Nah, karena ini tahun 80-an. Ternyata nggak lama kemudian ada iring-iringan pawai atau konvoi saat kampanye Golkar mulai melewati lokasi tersebut. Nah, dari jembatan penyeberangan tersebut, Pak Haryandoko saat itu mencoba mengambil gambar atau mempotret beberapa cuplikan gambar. Yang pertama adalah iring-iringan pawai-pawai saat itu konvoi dari Partai Golkar yang mulai melewati atau melintas tempat di jalanan tersebut. Truk-truk dari pendukung golongan karya Partai Golkar mulai melintas di depan kerumunan orang-orang yang memang sedang berkumpul di jalan di lokasi titik itu. Menurut beliau, Pak Haryandoko bilang di atas truk itu adalah masa pendukung Golkar atau partisipannya ya, yang memang sedang menonton di tepi jalan adalah masa pendukung dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan juga P3 dari situ ternyata. Dan mereka saat itu saling mengejek, kalau bahasa sekarangnya bully ya. Di situ sudah bersiaga tentara dan juga polisi yang memang mengantisipasi setiap kejadian, dan truk pertama yang lewat saat itu kemudian disusul truk berikutnya, dan masa pendukung dari Partai PDI dan Partai P3 saat itu saling mengejek dengan pendukung Golkar yang memang ada di atas truk tersebut yang sedang melintas. Supir truk berikutnya ini terpancing emosinya dan sekejap saja supir tersebut entah kenapa menghentikan kendaraannya yang penuh dengan massa pendukung dari Partai Golkar. Karena dia mungkin ngerasa saat itu membawa massa yang cukup banyak di atas truknya, maka sang sopir truk tersebut yang paling di depan kebetulan berhenti, dan ketika saat itu dibully atau diejek oleh massa yang menonton di pinggir jalan, yaitu massa dari partisipan PDI dan P3, akhirnya kerumunan massa yang berada di depan bioskop ini semakin gila-gilaan, saling mengejek dan suasana semakin panas ke massa partisipan yang ada di truk dengan bendera merah putih lengkap di situ. Bahkan mulai ada yang melemparkan beberapa batu ke arah massa yang berada di atas truk, yaitu massa-massa dari Partai Golkar. Tentara dan polisi mulai bertindak saat itu dan mulai bergerak karena lempar-melempar bertambah seru dan semakin panas. Polisi saat itu menyuruh truk untuk berjalan terus yang membawa konvoi iring-iringan Partai Golkar, dan lempar-lemparan batu pun masih terus berlangsung. Kerusuhan pun akhirnya terjadi dan tidak bisa dihindari. Aparat pun akhirnya terpaksa menembakkan senapan, dan seketika itu massa berlari kucar-kacir yang menjauh menyelamatkan diri. Tentunya massa dari PDI dan juga P3 saat itu ya. Kebetulan di sebelah bioskop Grand tersebut ada satu pembangunan gedung ruko, jadi cukup tersedia lah menurut Pak Haryandoko itu banyak sekali batu-batu untuk dilemparkan, dan kerusuhan pun mulai terjadi di tengah massa yang saling melempar batu satu sama lainnya dan semakin panas. Tak kenapa tanpa peringatan apapun kemudian tiba-tiba terdengar bunyi letusan peluru atau letusan senjata senapan yang dipegang oleh aparat. Saat peristiwa itu terjadi, Pak Haryandoko sendiri terus mengambil foto, mengabadikannya tanpa menyanyiakannya, sambil terus bertiarap karena melindungi diri. Saat itu kebetulan posisi beliau berada di atas jembatan penyeberangan yang memang ada di jalanan itu, Lur. Dan terdengarlah suara peluru banyak sekali berdesingan ke arah jembatan penyeberangan dan juga jembatan yang ada di seberang dia. Dan terdengar juga beberapa peluru mengenai besi-besi jembatan penyeberangan yang memang
tempat dia berlindung. Dan seketika chaos itu, masa berlari kocar-kacir menjauh menyelamatkan diri. Namun, setelah bunyi rentetan senjata tersebut, sudah nggak terdengar lagi. Akhirnya perlahan-lahan sang wartawan ini atau Pak Haryandoko ini pun bangkit dan turun dari jembatan penyeberangan. Dia tampak berburu-buru saat itu. Menurut pengakuan beliau, tampak ada satu pria berbaju putih yang masih terlihat berubah posisi dan tangannya terus bergerak. Hasil, di dekat ujung jembatan penyeberangan, di sebelah bioskop Grand persisnya, lokasinya yang berada di depan gedung yang baru dibangun tersebut, telah bergelimpangan korban peluru tajam dari beberapa aparat yang memang bersenjata saat itu. Pak Haryandoko sendiri sempat mengambil foto secara cepat saat itu ya, bahkan beberapa kali. Dan pada foto yang lainnya juga, pria yang berbaju putih masih tampak berubah posisi dan tangannya terus bergerak. Nah, hasil Pak Haryandoko saat itu juga melihat salah seorang pemuda yang memang memakai kaos atau berkaos garis-garis dan kepalanya berlumuran darah dan masih sedikit bergerak. Menurut beliau begitu, namun sayangnya tidak terekam oleh kamera yang dia bawa dan nggak terlihat pada foto yang ditampilkan ini. Nah, foto berikutnya Pak Haryandoko pun mulai ambil dari atas jembatan penyeberangan sebelum beliau turun, dan terlihat juga ada seorang pemuda yang memang telah terkapar di dalam pagar bangunan yang ada di sekitar situ, guys. Pemuda tersebut punggungnya terlihat tertembus peluru yang jelas bukan peluru karet alias peluru tajam. Dan saat itu juga polisi melarang wartawan tersebut atau Pak Haryandoko ini untuk mengambil foto-foto di situ. Kenapa? Karena mungkinkah apa mereka ini mau menutupi fakta tentang kekejaman atau kekejian tragedi ini yang memang telah merenggut beberapa jiwa tersebut. Selain korban tewas bergelimpangan di pinggir jalan saat itu, terlihat pula ada seorang pemuda yang memang terkapar di dalam pagar suatu bangunan di wilayah itu dan punggungnya tertembus peluru. Yang jelas pastinya bukan peluru karet. Dia yakin pasti karena Pak Haryandoko tetap terus mengambil foto-foto tersebut. Bahkan foto polisi yang melarang Pak Haryandoko pun juga ikut terambil gambarnya. Lalu cerita semakin menegangkan dan Pak Haryandoko pun mengaku dia sempat dikejarnya. Tentu saja Pak Haryandoko saat itu lari sambil terus menjepretkan kamera ke sana sini. Karena ketika Pak Haryandoko berlari turun dari jembatan penyeberangan tersebut, sempat ada seseorang yang memang berambut gondrong dengan pakaian safari biru memegang lengan dari Pak Haryandoko dari belakang. Lalu ia sempat bertanya pada Pak Haryandoko, apakah kamu mengetahui kejadian awalnya dari peristiwa ini? Hanya pria yang mencurigakan tersebut. Seketika itu juga Pak Haryandoko ini mencium gelagat atau merasa firasatnya buruk dan ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Lalu dia buru-buru menjawab, saya nggak tahu Pak, sambil menepis tangan orang tersebut. Dan dia lanjutkan berlari meninggalkan tempat tersebut sambil terus berjalan cepat. Dan Pak Haryandoko ini masih sempat mengambil juga beberapa foto dari insiden sekitar di Jalan Saremba dan Keramat tersebut. Lalu selanjutnya Pak Haryandoko ini menuju ke arah wilayah Bilangan Monas dan terus berlanjut ke Harmoni. Dia naik dan turun bis dengan paniknya sambil terus melihat ke belakang apakah ada yang mengikutinya atau tidak. Yang jelas, dengan sangat yakin tragedi itu tak akan pernah ada yang berani memberitakannya di media manapun, guys. Artinya, memang kondisi saat itu berbeda dengan sekarang ya. Memang sungguh menegangkan dan pada masa itu memang sangat-sangat menakutkan. Hari-hari penuh kekhawatiran pasca penembakan pada tragedi itu pun di hari berikutnya sang wartawan ini konon terus mencetak beberapa foto-foto tersebut di studio Jakarta Foto. Ada beberapa temannya di kantor yang sangat surprise atas hasil gambar pemotretan dari beliau. Dan dikala rezim otoriter pada masa Orde Baru tersebut memang sangat wajar mereka sekaligus mengingatkan pada Pak Haryandoko hendaknya berhati-hatilah dengan foto-foto yang sangat sensitif tersebut. Sebetulnya maksud dari beberapa temannya itu, kita tahu semua, dulu di zaman Orde Baru, di awal-awal pemerintahan, dari rezim Soeharto, khususnya di era tahun 82 ini kan, saat itu rezim Orde Baru berkuasa belum terlalu lama. Dan mereka
membungkam banyak media, khususnya wartawan. Nggak seperti kayak sekarang guys, yang artinya segala sesuatu bisa di-upload, bisa di-blow up ke medsos. Dulu ada yang sedikit aja melenceng, ada yang sedikit aja menyinggung atau membahayakan keuntungan rezim Orde Baru, main culik, hasil lenyap. Dan itu memang kejadian. Sudah bukan rahasia umum bahwa memang rezim saat itu memang sangat-sangat otoriter. Nah, lanjutkan kembali cerita dari Pak Hariyandoko ini, melalui atasannya, Pak Hariyandoko ini yang punya hubungan dekat dengan perusahaan yang memang bergerak di bidang industri peternakan unggas. Konon saat itu perusahaan tersebut adalah milik Probo Sitejo, yaitu saudara tiri dari Soeharto. Melalui PT Mercu Buana, akhirnya datanglah 4 orang ke kantor tersebut yang mengaku kurir dari Bapak Haji Muhammad Soeharto. Dan mereka mengatakan bahwa Bapak Presiden Soeharto hanya mau melihat foto-foto, foto yang diambil oleh Pak Hariyandoko saat itu. Namun, anak kecil pada masanya pun tahu saat itu, hingga kapanpun, nggak akan pernah terbongkar atau terbukti. Karena pastinya langsung ditutupin guys. Terbukti banyak sekali generasi saat ini yang melihat postingan ini pun gue yakin nggak banyak yang tahu tentang kasus kejadian ini. Karena peristiwa seperti ini nggak akan pernah ada beritanya. Baik di televisi, di koran, di majalah, di radio, maupun di media massa jenis apapun di masa itu guys. Memang pembungkaman dari suara rakyat saat itu memang jelas sangat terasa sekali. Nah, seperti sekarang ini banyak sekali kebebasan berpendapat. Ini sebetulnya terjadi berdarah. Gimana nggak berdarah? Banyak mayat bergelimpangan dari foto-foto yang memang terlihat. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Saat itu memang benar-benar masa kampanye berdarah yang memang benar-benar sangat menegangkan. Lu bisa cari di berbagai macam media, tidak ada berita seperti ini. Gue berharap generasi Z atau generasi milenial saat ini tidak begitu saja cuek terhadap sejarah apa yang pernah terjadi pada bangsa ini. Karena bangsa yang cerdas itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Itu salah satu poinnya yang pernah gue tangkap dari quote seorang tokoh ternama. Dan semoga aja dengan diturunkannya fakta sejarah yang telah terkubur rapi ini dapat kembali mengingatkan kita semua yang memang sangat sering dan mudah lupa akan sejarah. Kejadian itu sungguh sangat santer. Ini bersamaan kalau nggak salah dengan rezim Orde Baru menampilkan sistem Petrus atau penembakan misterius. Saat itu juga sangat-sangat sekali santer di zaman itu guys. Dan sangat menakutkan. Karena gimana enggak, kalau sekarang orang bisa bebas ya pasang tato sana sini. Ya kan? Bahkan ada yang di muka udah belak-belakan, di medsos di-upload bahkan jadi suatu kebanggaan. Kalau dulu di zaman rezim Orde Baru ada tato lo dikit aja. Itu udah hasil alamat bakal ketar-ketir hidup lo. Kenapa? Karena saat itu orang yang bertato dianggap seorang preman atau menjadi sesuatu ancaman bagi masyarakat maupun pemerintahan. Nah, zaman itu nggak bisa macam-macam guys. Ada yang punya track record kriminalitas sedikit langsung diburu dan jadi target Petrus, penembakan misterius. Ada dua sisi yang gue lihat dari kacamata gue pribadi. Di sisi lain saat itu memang terus terang gue merasakan pada saat Petrus digalakkan oleh rezim Orde Baru, nggak ada tuh yang namanya preman-preman pasar, kang palak. Oh, apalagi kayak sekarang yang bebas banget ya ormas-ormas, ormas-ormas itu sebenarnya preman-preman terselubung ya, walaupun tidak semua ormas gue katakan seperti itu, tapi banyak sekali lah, itu sudah rahasia umum. Dan dulu nggak pernah ada itu yang namanya preman-preman sara, apalagi Petrus digalakkan. Pada saat Petrus digalakkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru, tidak ada preman yang naik ke permukaan, ke macam-macam. Kenapa? Alamat digdor, tembak, langsung hilang, entah kemana, mayatnya dibuang ke laut atau kemana. Nah, itu sudah jadi rahasia umum. Ya, apalagi orang yang berkoar-koar, sedangkan ditato dikit aja, langsung Petrus bergerak. Nah, aman saat itu masyarakat, tapi di sisi lain, ada satu pembungkaman, keotoriteratan dari rezim pemerintah yang berkuasa saat itu. Nah, dari kejadian ini, gue jadi ingat salah satu quote, yang dulu konon sering dilantunkan oleh seorang dalang wayang kulit di setiap pesta acara hajatan pernikahan di zaman penjajahan Belanda yang pernah gue baca dulu. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Roh kejahatan itu dan juga roh kekerasan yang dilambangkan dengan gelembung-gelembung keluar dari telinga Prabu Rahwana ketika itu mati dibunuh oleh Prabu Sri Rama. Semakin menyebar terus-menerus dan keluar dari negeri Alengka Diraja, melintasi batas-batas samudra dan batas waktu yang terus berjalan. Hingga akhirnya sampailah juga di Kepulauan Nusantara.
Kekerasan demi kekerasan muncul baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan di negeri tempat Sumpah Palapa dikumandangkan. Beberapa kelompok yang memang memiliki kekuasaan dan juga kekuatan finansial maupun kekuatan teknologi dan juga kekuatan senjatanya tentunya akan menindas kelompok yang hanya memiliki kekuatan harapan serta moral dan juga setumpuk kerentanan. Menindas kejam secara lemah lembut, dan hal ini dilakukan kepada kelompok yang bodoh dan miskin informasi. Kendati manusia-manusia tirani telah sirna dari muka bumi seperti halnya Rahwana, tokoh pewayangan, namun ruh dan semangat ketamakan, kerakusan, kelicikan, dan juga angkara murka masih akan terus diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan roh Rahwana ini dengan segala daya dan upaya akan memutasikan dirinya ke dalam bentuk yang telah lebih lembut dan lebih menawan dengan sifat reinkarnasinya yang halus namun lebih berbisa, kejam gigitannya, dan lebih ganas dari makhluk yang paling keji, bak penghuni neraka yang pernah muncul di muka bumi ini. Demikianlah kira-kira terjemahan dari tembang yang memang pernah dilantunkan ya Gloria oleh beberapa dalang pewayangan atau dalang wayang kulit dalam setiap acara hajatan di pesta-pesta di zaman penjajahan Belanda dulu. Dan saat ini memang akhirnya sangat terasa ada banyak kekuatan atau kebusukan, kelicikan, keangkaran murkaan, kerakusan, dan sejenisnya yang akhirnya mulai dirasakan oleh banyak orang, khususnya rakyat jelata atau para masyarakat yang memang memikirkan hidup untuk esok hari atau namun sayangnya terasa seperti ada penindasan terselubung dari pihak-pihak yang memang rakus akan kekuasaan dan juga ketamakan dengan jalur-jalur yang licik tadi. Demikian postingan kali ini. Silahkan jika memang ada yang ingin menambahkan dalam kolom komentar. Semoga saja bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan di-share jika memang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.